ingin mengerjakan sesuatu kesulitan, susah Anda kerjakan, maka Anda jangan pernah, kalau kita bisa gunakan ini dengan baik, maka Allahu Akbar, luar biasa. Akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Dan buktinya, kebanyakan orang kalau terlampau banyak maksiat, maka itu bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah banyak maksiat, artinya Anda dengan sendirinya mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah tidak bisa Anda kerjakan, tidak bisa Anda selesaikan. Sebetulnya boleh jadi bukan karena Anda tidak mampu menyelesaikannya, tapi Anda, setiap kita yang hidup pasti punya persoalan dalam kehidupan. Nah, menariknya kata Quran, setiap persoalan Anda itu solusinya ada di Quran, detailnya ada di Sunnah, dan itu sudah dibuktikan. Bahkan saking Allah ingin berikan contoh paling nyata, diturunkanlah persoalan paling pelik di masyarakat paling terbelakang, kriminalitasnya paling tinggi, bahkan diabadikan dalam istilah yang dikenal sampai sekarang dengan nama jahiliyah. Jadi kalau Anda ingin bersaing perilaku sekarang dengan yang dulu, itu nggak akan pernah juara Anda. Anda selalu akan kalah. Kalau sekarang ada pemabuk, saya sering katakan, dulu sudah ada, dan pemabuk dulu lebih jagoan dibandingkan sekarang. Tapi mereka bisa tobat. Jadi kalau Anda nggak tobat sekarang, Anda keterlaluan. Dan kalau Anda mau bersaing, Anda terlambat. Jadi Anda telat, kemalaman, kesiangan, kepagian, kesorean. Ya, pemabuk dulu sudah ada. Ya, kemudian maaf, kalau sekarang misalnya ada orang yang kasar pemukul, dulu lebih jagoan. Bahkan kalau sehari nggak mukul, tangan dia gatal. Antum siapa gitu kan? Antum paling-paling jadi jagoan mengaku saya preman dianu, preman dianu. Dulu banyak orang keluar nantangin orang. Bahkan kalimatnya, kalau mau datang dengan saya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Jadi kalau ada orang merasa kasar sekarang, sungguh dia terlambat. Karena sudah ada yang duluan. Ya, kalau ada orang merasa bisa menghilangkan nyawa orang lain, yang dulu pun lebih hebat. Bahkan hebatnya luar biasa, bisa bergantian. Sekarang kena, besok di sana harus ada lagi. Bahkan banyak hari khusus. Dalam 12 bulan, 8 bulannya untuk perang. 4 bulannya baru damai. 4 bulan baru damai, bahkan disebut bulan Hurum. Dan diabadikan di Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi, thalatha mutawaliyah. Ya, dimulai dari bulan ke-11. Apa bulan ke-11? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah? Coba, yang Dzulqa'dah angkat tangan. Yang Dzulqa'dah angkat tangan. Baik, ayo tanya teman, telepon kawan, apa SMS? Baik, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, namanya Dzulqa'dah. Ya, 11 Dzulqa'dah. Ke-12 Dzulhijjah. Bulan 1 Al-Muharram. Bulan 7 Rajabun Mudhar. 4 bulan ini mereka gencatan senjata. Selebihnya kriminal lagi. Ada yang perang, ada yang celah, ada yang ribut, ada yang macam-macam. Jadi kalau sekarang ributnya cuma sehari, dia telat, nggak bisa saingan sama orang jahiliyah. Karena itu akumulasinya disebut dengan jahiliyah. Penuh dengan sesuatu kebodohan yang tak terlukiskan. Tindakan menyebar luas segala aspek keburukan. Tapi perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan, dan syiar ini yang kita bawa untuk diaktualisasikan di hidup kita sekarang. Jadi kalau orang terbelakang saja dengan puncak keburukan yang tak terlukiskan, yang nggak bisa digambarkan siapapun keburukannya, itu turun Al-Quran. Al-Quran di komunitas ini tiba-tiba dengan segala sifat tadi itu bisa berubah ke aspek yang lebih baik. Anda bisa bayangkan enggak? Keras ini berubah. Keras jadi apa? Bukan sekedar jadi lembut. Kalau cuma lembut, lebay. Ya. Keras tiba-tiba. Tidak. Ya, bukan itu. Dia bisa melewati fase keras. Kemudian keras dia bisa hilangkan, lembut. Dan kemudian menghadirkan sifat kebaikan. Keras, kemudian berubah dia jadi sifat tegas. Tegasnya pada aspek kebaikan. Ya. Silahkan lihat baik-baik. Ada orang rakusnya luar biasa. Ya. Kemudian hilang sifat rakusnya, sadar dia di sini, kemudian memunculkan sifat dermawan, pemberi. Kemudian ada sombong, luar biasa. Ya. Sombongnya hilang, dan lebih daripada ini, hilang sombongnya di sifat tawadhu. Tawadhunya itu bukan sembarangan. Tawadhunya disertai dengan sifat manfaat pada orang lain. Jadi ada sifat tawadhu yang dia tidak ingin tampakkan, dia menghindar, tapi yang ini dia tampakkan sifat tawadhu di hadapan orang lain. Ya, merendah dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini bahkan Quran menyebutkan
perubahan-perubahan ini dengan satu kata saja. Namanya khair. Saya pernah bahas di Bandung beberapa hari yang lalu. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Dan khair itu ketika Anda buka kamus bahasa Arab, itu bukan hanya menunjukkan kata baik. Bukan hanya baik, tapi disebutkan dalam kamus bahasa Arab punya dua arti. Satu, diddus syarri. Lawan dari yang jelek. Jadi ketika seseorang disebut yang khair, artinya jeleknya hilang. Baik ya, contoh. Keras, jelek tidak. Biasanya sifat negatif kalau dalam perilaku. Tapi kalau misalnya kerasnya hilang, diddus syarri, artinya dilawan kerasnya hilang. Baik. Kalau kerasnya hilang, negatifnya hilang tidak? Hilang sifat negatifnya. Sekarang perhatian baik-baik. Ini apa, teman-teman sekalian? Ini gelas. Saya buka dulu tutupnya. Misal, isinya apa? Isinya air. Sekarang perhatikan baik-baik. Di dalam gelas ini ada bir misal. Bir itu positif negatif. Bagi kita negatif, jelek, kotor. Sekarang birnya saya buang, dihilangkan. Ketika dihilangkan masih ada birnya di sini? Negatifnya hilang atau ada? Hilang. Sekarang di dalam gelas apa isinya? Bukan air, kosong. Karena sudah dibuang. Jelas ya? Itu yang disebut diddus syarri. Yang jelek-jeleknya dibuang. Jadi keras dibuang, rakus dibuang, sombong dibuang. Itu makna yang pertama. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Begitu diturunkan Quran, bukan cuma hilang sifat yang jeleknya, tapi muncul makna yang keduanya. Apa makna yang kedua? Wujudun nafa'. Munculnya nilai-nilai manfaat dan kebaikan setelah yang buruknya hilang. Wujudun nafa'. Ini. Diddus syarri yang jeleknya hilang. Kemudian wujudun nafa' tiba-tiba jelek berganti jadi baik. Kalau saya ilustrasikan, di gelas ini tadi ada bir. Birnya dibuang, dicuci bersih, kosong. Masih kosong gelasnya. Diisilah dengan susu. Bermanfaat mana? Susu atau bir? Susu. Diisi kemudian dengan madu. Bermanfaat mana? Madu atau bir? Madu diisi dengan zam-zam. Manfaat mana? Zam-zam atau bir? Zam-zam. Jadi tiba-tiba bisa menjadikan gelas ini bukan hanya sekedar menghilangkan birnya. Kalau birnya hilang, kosong. Cuman gelas. Fungsinya apa gelas? Belum tentu kalau nggak ada airnya mungkin untuk melempar sesuatu yang harus dilempar. Bisa terjadi. Tapi kalau sudah ada airnya, masa mau lempar orang? Sudah pasti akan ada manfaat yang didapatkan di situ. Nah yang paling indah, begitu turun Quran, sifat jeleknya ini hilang. Kemudian dikosongkan dari segala yang buruk. Diisi bagaimana merubah yang buruk ini jadi lebih baik. Tiba-tiba yang pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, yang rakus jadi orang paling dermawan, yang hebatnya sombong jadi orang paling tawadhu. Dilukiskan dengan kalimat singkat, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Jadi begitu turun, di Quran itu ketika turun bukan cuma jadi bacaan. Bacaan itu cuma perantara untuk memahami isi. Saya sering katakan pada Anda, bukankah saat kita membaca sesuatu ingin mengetahui isinya? Silahkan, umumnya sifat bacaan. Orang mau baca apapun, umumnya ingin tahu isinya. Anda kalau baca berita ingin apa? Ingin tahu isinya. Chelsea kalah sama Arsenal, tahu isinya. Baca gitu kan. Manchester City menang kemarin sama Burnley, ya ke final, ketemu sama Arsenal. Gitu kan? Alexis Sanchez pindah ke Manchester United, Anda baca isinya. Supaya tahu isinya. Saya nonton, tidak. Saya baca, tidak juga. Dari mana Ustadz tahu? Sekilas. Tuh. Jadi kita baca sesuatu itu hanya untuk menyimpulkan apa isinya, manfaat gak? Ada manfaat, ambil. Tidak tinggalkan. Informasi serap, manfaat cepat ambil. Sederhana. Nah sekarang Quran diturunkan. Itu bukan untuk membuat Anda hanya sekedar berlomba membaca. Baca itu diberikan pahala supaya termotivasi baca. Kalau orang sudah sering baca, ingin tahu isinya. Isi itu yang digali. Nah jadi fase-fase zaman Nabi, turunnya Quran itu melewati 3 fase. Fase pertama, fase bacaan. Iqra. Ya kan? Iqra. Turun Quran surah 96 ayat yang pertama. Apa ayat yang turun? Bukan. Ayat yang turun bukan Iqra. Ayat yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya? Nah, satu ayat pun. Dimulai dengan kalimat baca. Pelan-pelan. Fase kedua adalah fase pemahaman. Paham. Utslu. Ini dari kata tilawah. Yang ini dari kata qiraah.
Yang ini dari kata tilawah. Tilawah. Kalau yang ini, iqra, asal mulanya dari kata qira'ah, yaitu bacaan yang tidak menuntut pemahaman pada umumnya. Di sekedar baca saja. Belum tentu yang dibaca itu Anda pahami. Yang penting Anda baca. Jelas di sini? Jadi kalau Anda misalnya untuk meminta seseorang, coba baca, tapi belum tentu menuntut paham yang dibaca. Itu kalimat Arabnya, secara umum disebut dengan iqra. Karena itu wahyu pertama yang diturunkan pada Nabi, kenapa dimulai dengan kalimat iqra? Itu untuk menegaskan bahwa Nabi itu jangan paham, baca saja tidak punya kemampuan. Kalau kalimatnya menggunakan utslu yang mengandung pemahaman, salah kalimatnya. Kenapa? Karena seakan-akan Nabi itu bisa punya potensi baca, tapi belum paham apa yang dibaca. Makanya menggunakan kalimat yang paling standar. Kata malaikat, ikra, baca. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dan kalimatnya menggunakan ba. Ba itu huruf taukid untuk menguatkan. Ya, kalau dalam ilmu balaghah itu, bisa Nabi mengatakan begini, maqara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi itu kalimat standar. Saat kalimatnya Anda ingin rubah untuk menegaskan bahwa saya benar-benar tidak bisa, maka gunakan ba sebelum kalimat akhirnya. Ma'ana biqari, saya benar-benar nggak bisa baca. Nggak bisa saya. Ya. Sama setiap ada huruf ba itu penguat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan, misal di luar Quran, alaihissallahu ahkamal hakimin. Secara grammar benar. Balaghahnya fasih. Tapi kenapa menggunakan ba? Allah ingin tegaskan, hei, saya yang paling adil dalam mencipta manusia. Kenapa ini ada yang misalnya coklat? Kenapa ini ada yang putih? Kenapa ini matanya biru? Kenapa ini matanya hitam? Karena saya tahu maslahat untuk kehidupan dia. Saya ciptakan dia putih bukan coklat, karena yang paling maslahat untuk hidup dia itu warnanya putih. Saya ciptakan si fulan ini hitam, beda dengan yang lain, bukan untuk rasial. Karena yang paling maslahat untuk hidupnya, kulitnya mesti hitam. Karena dia akan tinggal di tempat yang panasnya cukup tinggi, keadaannya cukup baik. Kalau kemudian dia dibuat kulitnya tidak seperti itu, kurang bisa menyesuaikan diri. Nanti ada beberapa kalimat-kalimat yang Anda mesti paham dengan itu. Nah, di sini Nabi katakan, ikra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Ikra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Ketiga dipeluk dengan kuat oleh malaikat, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca karena Allah. Jangan karena guru yang tidak pernah kamu punya guru untuk mengajar kamu membaca. Jangan kamu bayangkan karena kamu tidak bisa baca, nggak diajari orang untuk baca. Karena kamu nggak bisa sekolah. Lakukan karena Allah. Lihat, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kamu aja begitu mudah, apalagi menjadikan kamu paham dan mengerti tentang baca. Ayat ini ingin mengatakan, jadi begini teman-teman, ini ada khitabnya yang diajak bicara Nabi, tapi pesannya berlaku umum. Dalam rumus nanti ulumul Quran, ada kaidah di asbabun nuzul, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada kisah, jangan dipahami hukumnya kepada orang yang dimaksudkan, tapi nanti ada beberapa hukum yang dilihat dari kalimat umumnya. Kalimat itu apakah khusus berlaku untuk Nabi? Menurut kaidah mengatakan, kalau hukumnya tidak dikhususkan untuk Nabi, maka lihat kalimatnya. Kalau umum, maka hukumnya berlaku umum untuk seluruh manusia, bahkan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini meminta kita secara umum, kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu sulitan, susah Anda kerjakan, maka Anda jangan pernah pesimis dengan keadaan itu. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah tidak punya batas untuk membuat Anda mudah mengerjakan itu. Paham? Nah, sekarang lihat. Iqra, fase pertama, baca. Tapi Nabi, lihat, baru sekedar diminta untuk membaca. Tidak harus memahami isi. Begitu turun ayat, bahkan dipermudah Nabi untuk menerima ayat itu hadir dalam jiwanya. Turun Quran surah ke-75, ayat 16 sampai 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'ajjala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Saya lambatkan sedikit. Perhatikan baik-baik. Muhammad, jangan cepat-cepat gerakan lisanmu untuk menangkap semua bacaan itu. Ya, biarkan kami yang tanamkan bacaan itu dalam jiwamu. Kamu cukup ikuti bacaan dari bimbingan kami. Ketika kami bacakan, kamu ikuti, kami mudahkan Quran tertanam dalam jiwamu. Fase pertama. Baik, saya perlambat lagi. Fase pertama selesai, turun Quran dalam bentuk bacaan. Fase kedua, ya. Setelah Qurannya hadir, cukup banyak ayat. Ketika Nabi mulai terbiasa membacakan Quran, maka lihat baik-baik, dialihkan oleh Al-Quran pada manhaj yang kedua. Inilah mestinya cara yang kita kemudian praktikkan kekinian.
Ya, tidak sekedar memperbanyak bacaan, tapi beralih pada manhaj yang kedua. Utslu. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Saya boleh hapus dulu yang ini? Tinggal boleh saja kamu. Ya. Saya yang hapus. Alhamdulillah. Sebentar, jelas sampai sini? Baik. Karena saya coba membagi, jadi saya coba uraikan cepat dulu, ya, untuk mengukur kira-kira apakah Anda paham atau Anda bengong, ya kan? Nanti setelah itu saya turunkan lagi untuk menyesuaikan ini, sehingga ada variasi dari keterangan dan otak kita bisa agak terlatih sedikit untuk menangkap antara lambat dengan cepat. Paham ya? Baik. Nanti kalau mau lebih cepat lagi, saya undang Ustaz Felix lagi ya, supaya kita ada saingan sedikit. Bismillah. Ayo sini. Apa rumus kecepatan? V sama dengan S dibagi T gitu kan? Baik, S sama dengan V dikali T. Ini adalah jarak, ini adalah kecepatan, ini adalah waktu. Gitu kan? Nah, jadi kalau Anda ingin mendapatkan kecepatan yang bagus, jarak Anda dengan saya mesti diatur. Ya, jadikan jarak Anda lebih dekat dengan saya. Maka waktu Anda menerima keterangan lebih cepat Anda tangkap, kecepatan pun tidak akan banyak berpengaruh. Jelas ya? Tapi kalau jarak Anda jauh dari saya, nah ini akan sangat menentukan. Anda harus membagi antara kecepatan Anda mendengar dengan sepersekian detik Anda mendengar kalimat saya. Paham? Kurang lebih begitulah. Ya. Nah, nanti ada percepatan lagi, rumusnya bisa berbeda ya. Nah, tergantung gelombang juga, di situ ada getaran dan beberapa hambatan yang sampai ke telinga Anda ya. Nanti kita turunkan. Ayo, bismillah. Sampai mana tadi kita? Nah, ini ya, dari sini turun fase yang kedua, pemahaman. Utslu, Quran surah ke-29 ayat 45. Terbiasakan Anda catat urutan ini, karena ini nanti yang memberikan teori yang mungkin Anda terangkan pada keluarga Anda di rumah. Utslu, berubah kalimat. Ma uhya ilaika minal kitab. Ya silakan. Dari ikra jadi utslu. Dari kata tilawah. Kalau ini qiraah, ini tilawah. Baca, tidak sekedar baca, tapi bacaan yang menuntut pemahaman. Baca, paham. Paham. Bahkan malaikat turun mengajarkan pada Nabi. Ini maknanya begini, begini, begini. Dari kata tilawah. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad, sekarang mulai fasenya berubah. Baca dan pahami apa yang diwahyukan kepadamu dari isi Al-Quran. Ma uhya ilaika minal kitab. Bahkan berubah. Ingat, kalimatnya menggunakan kitab, kitab, kitab. Lihat, indah, diksi Quran itu luar biasa. Ketika diturunkan, Quran, karena sifatnya bacaan. Tapi ketika mulai dipahami, kitab. Kitab, karena mulai tersusun. Kitab itu sesuatu yang tersusun rapi, yang terurut, yang nggak ada celah di dalamnya. Ya, misal gini, Anda bagaimana mungkin bisa memahami sesuatu kalau yang mau dipahami tidak tersusun rapi kan? Maka lihat kalimat Quran ketika merubah kalimat dari sesuatu yang dipahami, dari yang sekedar bacaan, ikra jadi berubah pemahaman, berubah kalimatnya dari Quran jadi kitab. Lihat pertama diturunkan, Quran surah kedua ayat 185, paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, bukan kitab. Quran, bacaan yang diturunkan. Tapi ketika Anda diminta memahami isinya, Masya Allah, luar biasa, sampai batuk saya. Berubah jadi kitab. Saya cek ini. Tadi gelas ini isinya apa? Bukan, sebelumnya apa? Bermanfaat? Tidak, dibuang jadi apa? Kosong. Diisi apa? Bermanfaat? Belum tentu. Kita coba dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ada sedikit manfaatnya. Alhamdulillah. Betul ternyata bermanfaat. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Memang luar biasa. Tinggalkan bir dan hadirkanlah air yang bening. Maka ini akan mengisi banyak manfaat dalam kehidupan TV. Gelasnya air TV. Tidak dijual, dibagikan gratis insya Allah bagi yang dapat. Kembali ke sini. Lihat sini, saya ingin menunjukkan betapa luar biasa diksi pilihan kata dalam Al-Quran. Saat minta baca, diksinya Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bukan kitab. Karena sifatnya bacaan. Tapi ketika minta dipahami, kitab. Utslu ma uhya ilaika minal alif lam min dzalikal kitab. La raiba fi, diminta memahami isinya. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat, fokus.
Utslu dari kata tilawah. Sekarang Muhammad utslu ma uhya ilaika minal kitab. Mulai biasakan baca dan pahami isi segala wahyu yang kami turunkan kepadamu. Kami wahyukan kepadamu dari Alkitab. Sudah mulai tersusun. Sudah mulai bisa dipahami dengan baik. Jibril turun menyampaikan maknanya begini, begini, begini. Di fase yang kedua. Nah, fase ini mengajarkan jika seseorang telah lulus dari fase bacaan, Anda mulai ingin mengenal Quran. Kan nggak bisa langsung paham kalau Anda nggak bisa baca. Anda belajar baca. Ilmunya disebut ilmu tajwid. Membaca Quran dengan cara yang baik dan benar. Anda coba bacakan, bacakan, bacakan. Karena Anda membaca firman Allah, bukan kata-kata manusia, mesti ada beda bacaan Anda antara bacaan-bacaan manusia dengan bacaan pada firman Allah. Maka perbedaannya terletak, turunkan ketentuan. Setiap yang baca Quran dapat pahala. Satu hurufnya 10 kemuliaan. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Jadi Anda baca pun sudah dapat pahala. Ya, satu hurufnya 10. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, berapa huruf? 3 kali 10, 30. Anda baca, dapat ini. Dan ketika Anda baca Al-Quran, itu luar biasa. Saya sering katakan, hampir mustahil menemukan orang baca Quran cuma 1 huruf. 2 huruf mustahil. Umumnya, dia akan cepat bacakan dengan banyak huruf. Berapa pahala Anda dapatkan? Setelah itu Anda sudah lancar bacaan. Maka manhajnya, jangan berhenti di bacaan. Jangan banyak berlomba menghatamkan. Walaupun tidak dilarang, nggak dilarang, silakan hatamkan, hatamkan, hatamkan. Fase selanjutnya, coba pahami setiap bacaan Anda. Saya mau tanya pada antum ya, mohon maaf kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Anda sudah berapa kali menghatamkan Quran? Sudah berapa kali Anda baca Quran dari usia Anda? Pertanyaan saya, sudah berapa kali Anda meluangkan waktu dari 114 surah itu untuk memahami isi? Pernahkah Anda punya waktu dalam sebulan untuk mengeluarkan ayat untuk dipahami? Misal hari ini saya pahami Al-Fatihah dulu. Besok saya pahami yang Juz Amma dulu. Anda baki dalam kehidupan Anda. Kalau sehari saja Anda gunakan belajar 1 surah yang pendek-pendek di Juz Amma, maka 30 hari Anda telah mendapatkan 30 surah dengan pemahaman isinya. Jika surat yang panjang Anda selesaikan bagi dalam sebulan, maka demi Allah saya katakan, Anda cukup mendapatkan setahun untuk memahami isi Quran keseluruhannya. Jadi kalau kita investasikan waktu hidup kita untuk memahami isinya, itu luar biasa Pak. Nabi diberi waktu oleh Allah menyampaikan pada para sahabat, ajarkan isinya. Begini, begini, begini. Fase ketiga, amal. Al-amal. Jangan berhenti di sini. Kalau sudah paham, amalkan. Silahkan cek apa yang terjadi. Begitu mereka mengamalkan pelajaran Nabi SAW, bacaannya mereka terima, dan mereka lafadzkan, bahkan mereka hafalkan, bahkan mereka bisa bacakan dalam setiap kesempatan. Isinya mereka pahami. Kalau tidak paham mereka tanyakan pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa maksudnya ini? Ya Rasulullah, apa maknanya ini? Ya Rasulullah, bagaimana pemahaman ini? Ditanyakan pada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW senantiasa mendapatkan pengajaran dari malaikat Jibril. Turun mengajarkan pada beliau. Bahkan di Ramadan berinteraksi. Turun sampaikan, turun pahamkan. Ini. Lihat Nabi saja belajar, mengaji, memahami Al-Quran. Antum bukan Nabi, masa nggak punya waktu untuk mengkaji Quran? Antum siapa? Nah, kemudian turunkan ke sini. Kalau sudah paham isinya, maka cepat aktualisasikan nilai pemahaman ini dalam bentuk amalan. Karena pemahaman yang tidak diamalkan sia-sia. Jadi hanya konsep belaka dalam kehidupan. Apa yang terjadi? Khairumma. Silakan Anda lihat. Dan diabadikan dalam sejarah sampai dengan kini. Jadi kisah yang sering kita sampaikan. Kadang-kadang jadi dongeng yang disampaikan sebelum anak kita tertidur. Dan Anda harus tekankan bahwa itu kisah nyata. Bukan rekayasa, bukan karangan-karangan, tapi ini hasil pendidikan yang luar biasa. Dan solusi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan sekedar bacaan, tapi itu rumus kehidupan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa gunakan ini dengan baik, maka Allahu Akbar, luar biasa. Akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Dan buktinya itu, jahiliyah berubah, dan bisa menginspirasi melewati setiap zamannya sampai dengan kini. Makanya saya sering katakan pada Anda, orang tua kita itu luar biasa. Saya meneliti perilaku-perilaku, karakter-karakter, itu orang tua kita tuh zaman-zaman dulu itu luar biasa. Ya, kalimatnya tidak panjang, teorinya tidak banyak, tapi memberikan pesan-pesan yang dalam. Silahkan cek, kalau ada orang ngaji di wilayah Sunda, di Sunda itu disebutnya ngadaras. Yo jang, ngadaras, jang, ngadaras, neng ngadaras. Apa itu ngadaras Ustaz? Apakah hujan deras? Bukan. Ngadaras bukan hujan, dari kata bahasa Arab darosa.
dal, ra, dan sin. Silahkan cek. Ya. Di Sunda itu banyak kosakata yang juga terambil dari bahasa Arab. Batnun, betung, kan? Perut, batnun. Ya, ada punduk, ada macam-macam lah ya. Saya kembalikan ke sini. Bismillah. Perhatikan. Darasa. Apa artinya darasa? Lihat sini. Darasa artinya belajar. Tempat belajar disebut madrasah. Pernah dengar madrasah? Madrasah. Pengajarnya disebut mudarris. Mudarris. Tuh. Darasa itu belajar. Jadi ketika orang tua kita minta kita membaca Quran, kenapa menggunakan kalimat darasa? Orang tua kita ingin, jangan cuma dibaca. Pahami isinya, pahami isinya, pahami isinya. Silahkan cek. Bukankah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi mengaji? Ayo mengaji, ayo mengaji. Apa artinya mengaji? Mengaji kan bukan sekedar baca. Dari kata bahasa Indonesia mengkaji. Dari kata kaji, ketika masuk awalan meng, kaknya hilang. Ya kan? Silahkan cek. Kaca jadi mengaca. Ya kan? Kantor jadi mengantor. Ya, kaji jadi mengaji. Lihat, kaji, mengaji. Ayo deh, mengaji, mengaji. Maksudnya memahami isinya. Kaji isinya, dalami. Bahkan kalimat bahasa Arabnya yang tadi disebutkan di Quran dimunculkan oleh orang tua kita. Coba, setiap ada acara-acara, bahkan acara formal, kan suka ada yang baca Quran kan? Orangnya disebut qori kan yang baca. Qori itu orang yang baca. Dari kata qiraah. Kata perintahnya disebut dengan ikra, ikra kata perintah. Kata dasarnya disebut dengan qiraah, kemudian orangnya disebut dengan qori. Qori. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qori. Tapi lihat, bukankah di sampingnya ada yang menerjemahkan? Untuk memberikan pemahaman pada kita apa arti yang dibaca itu. Betapa jelinya orang tua kita ingin supaya setiap yang mendengar pun paham isinya. Coba siapa yang diistilahkan yang di samping menerjemahkan itu? Sari tilawah. Karena mungkin yang pertama kali tilawah Busari. Ya. Makanya disebut sari tilawah. Coba kalau Pak Edi, jadi Edi tilawah. Ya, betul, saya serius. Karena nggak ada sari tilawah, yang ada cuma tilawah. Cuma tilawah. Cuma kan orang kita kan kreatifnya melebihi dunia dan seisinya gitu kan. Baik. Luar biasa. Silakan cek. Di kita mah luar biasa lah. Orang Arab bilang iqomah, bagi kita komat, selesai gitu kan. Baik. Jadi apa yang orang Arab tidak tahu, kita tahu. Silakan cek. Di Arab nggak ada siti, di kita ada. Sayyidah singkat, siti. So, silakan cek. Di Arab cuma ada hadirin, di kita ada hadirat. Hadirin dan hadirat. Tanyakan orang Arab, nggak ada hadirat. Karena hadirin itu jam'ul jama' mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi ketika Anda menyebut hadirat, Anda melebihi kemampuan orang Arab. Luar biasa. Nah ini, orang Arab cukup dengan tilawah. Orang kita cari tilawah. Gelawan orang Indonesia, luar biasa. Paham ya? Nah, jadi esensinya, tutup sarinya. Esensinya lihat ini ya. Perhatikan baik-baik. Jadi kita itu dari dulu diinginkan. Cuman kita nggak pernah diberikan pengetahuan itu yang harus kita tekankan. Support baca. Betapa banyak sekarang rumah Quran yang ada. Berapa banyak rumah Quran yang ada. Semangatnya luar biasa. Itu kita apresiasi dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, dari sekian rumah Al-Quran yang banyak itu, berapa yang menekankan pemahaman pada isi Quran? Berapa para hufad kita, penghafal Quran yang paham isinya? Berapa di antara kita yang mengerti tentang isinya? Sekarang tuh waktunya kita mengaktualisasikan pemahaman dari nilai Quran. Dan kalau kita sudah tergerak ke situ, ayo coba aktualisasikan. Nah sekarang bagaimana konsep mengamalkannya? Cara mengamalkan isi ini, lihat dalam kehidupan Nabi SAW. Kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan Quran sekaligus mempraktekkannya dalam kehidupan. Nah, penafsiran-penafsiran Nabi yang menerangkan nilai wahyu disandarkan pada Nabi, baik berupa perkataan beliau, berupa kemudian perbuatan beliau. Jadi ada Nabi itu tidak mengatakan tapi berbuat. Perbuatannya itu tafsiran dari isi Quran. Bagaimana jalannya Nabi, bagaimana senyumnya Nabi. Kan nggak bisa Nabi mengatakan, mau senyum seperti saya. Enggak. Nabi senyum dilihat oleh sahabat. Tapi kan penjabaran Quran. Nabi menyampaikan salam, begini cara salam. Turun ayat, Quran surah keempat, ayat ke-86. Ya kan? Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda disapa, jawab dengan yang lebih baik. Atau minimal semacamnya. Bagaimana cara sapaannya? Contohkan oleh Nabi, Assalamualaikum. Jawaban lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Sapaan, Assalamualaikum warahmatullah. Jawaban lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segala yang disandarkan pada Nabi disebut dengan hadis kalau jadi jalan yang diikuti. Nabi katakan, jangan disandarkan pada saya. Tapi ini konsep kehidupan, Anda mesti ikuti.
Nah, kalau Anda ingin ikuti jalan itu, maka ada istilah lain yang disematkan kepadanya. Apa itu? Kita akan lanjut setelah Isya nanti ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah serta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kesan besar dalam salat Isya tadi yang dibacakan pada kita Quran surah ke-17 Al-Isra dari ayat ke-9 tadi sampai dengan ayat ke-16 ya, bahwa pedoman hidup kita selalulah kita berusaha mendekat pada tuntunan Al-Quran, karena itu solusi terbaik yang bisa memberikan petunjuk yang solutif dalam kehidupan kita. Bahkan Allah tegaskan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran surah 17 paling ayat 9 paling kanan sebelah atas. Sungguh saya jadikan Quran ini pasti memberikan solusi terbaik bagi hidup Anda. Demikian cara memahaminya. Jadi kalau Anda punya masalah tidak bisa Anda kerjakan, tidak bisa Anda selesaikan, sebetulnya boleh jadi bukan karena Anda tidak mampu menyelesaikannya, tapi Anda belum melihat solusi terbaik untuk mengatasinya. Nah, itu ada di Quran. Ya. Baik, wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan kami berikan kabar gembira kalau ada orang yang ingin mengamalkan nilai Quran, tidak sekedar menjadi solusi bagi kehidupan dia, tapi setiap amalan itu akan dihitung untuk melahirkan pahala bagi hidup Anda di kemudian hari. Jadi bedanya begini, Anda punya masalah, Anda boleh ikut training, ikut pelatihan, Anda belajar, Anda selesaikan masalah itu. Dan bisa jadi selesai masalahnya, tapi kata Quran itu bukan solusi yang terbaik. Karena yang terbaik itu bukan hanya memberikan solusi seketika buat masalah Anda, tapi mengantarkan solusi itu pada kehidupan Anda di masa yang akan datang. Lebih baik lagi. Ya, jadi bagaimana caranya? Saya haus, saya minum sekarang. Minum ini kan menghilangkan haus saya sekarang. Tapi apakah minuman ini akan menghilangkan haus saya di kehidupan akhirat nanti? Jadi kalau saya tidak ambil petunjuk itu, sekarang saya hilang hausnya. Tapi besok saat saya kehausan, apa yang bisa saya selesaikan? Karena bekal akhirat beda dengan dunia. Makanya ada tawaran dari Quran. Ketika tawaran diberikan, hausnya ikut hilang juga. Nggak ada ruginya Anda. Apakah dengan membaca bismillah saya minum, hausnya tidak hilang? Kan gelasnya sama. Minumannya sama. Ya, yang diminum kadarnya sama. Hausnya hilang, dan kalimat itu ketika saya katakan bismillah dituliskan pahala. Pahala itulah yang mengatasi kesulitan saya di akhirat nanti saat saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya disebut dengan ajrun, dilipat gandakan dengan kata kabir, ajrun kabira. Nanti yang sekarang hausnya hilang, tapi nanti ada haus yang lebih dahsyat di kemudian hari. Kalau Anda nggak siapkan bekalnya, lihat nanti apa yang terjadi. Paham ya? Dan Allah kemudian sampaikan di penghujung-hujung ayat yang tadi kita dapati, ingat baik-baik, bahwa kebanyakan orang kalau terlampau banyak maksiat, maka itu bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafassaqu fiha. Kalau kami ingin datangkan hukuman pada satu negeri, maka tandanya banyak kemaksiatan dibuat di negeri itu. Kalau orang sudah banyak maksiat, artinya Anda dengan sendirinya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hati-hati teman-teman sekalian, ya, longsor, banjir, ya kan? Awas, longsor, gempa, banjir, tsunami, longsor, gempa, banjir, tsunami, gitu ya. Itu bisa sumbernya dari sini. Jadi kalau orang sudah meninggalkan ini, insya Allah longsor, kan? Gempa, terkurangi, banjir, tsunami, hilang. Orang berkata, kenapa saya pilih pemimpin muslim? Tapi masih ada yang seperti itu. Ya karena andanya masih ada. Ya karena perilaku andanya masih buruk. Jadi bukan karena orangnya baik, perilaku anda yang buruk. Ali bin Abi Thalib pernah disoal oleh orang di masanya. Ali, zaman Abu Bakar tenang-tenang aja. Zaman Umar enak. Zaman Utsman gak banyak masalah seperti zaman kamu sekarang. Kenapa zaman anda banyak masalahnya?
Kata Ali, karena zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, rakyatnya kayak saya. Sekarang ini saya pemimpinnya, rakyatnya kayak kamu. Itu masalahnya. Nah, kita kembalikan dulu ya ke persoalan kita. Kita simpan ini longsor, gempa, banjir, dan tsunami. Sekarang lihat baik-baik. Ayo bikin status. Tadi belajar apa sama Ustaz Adi? LGBT. Luar biasa. Al-Quran mengalami 3 fase. Apa fase pertama? Qira'ah, disingkat kalimatnya dengan iqra, kan? Baca. Fase kedua apa? Tilawah, kemudian perintahnya apa? Utlu, kan? Jadi cara berinteraksi dengan Al-Quran, silahkan Anda berusaha untuk membacanya. Ilmunya disebut dengan tajwid. Bahkan kalau Anda mau hafalkan lebih bagus, kan? Kemudian kalau sudah fase ini sudah bagus, bacaan sudah baik, maka Anda pindah pada fase berikutnya untuk memahami isinya. Ini fase yang kedua. Ilmunya disebut dengan tilawah. Nabi kemudian sampaikan, Nabi pahamkan pada para sahabat, masuk pada fase yang ketiga. Apa namanya? Al-amal. Ya, amalkan. Amalkan. Dan ini kemudian disupport oleh Quran. Amalkan, amalkan, amalkan. Sehingga perbuatan ketika diamalkan bersumber dari Al-Quran, maka disebut salih yang Allah ridhai. Maka selalu disandingkan kalimat amal dengan salih kalau menunjuk pada baik. Ya, wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jelas di sini? Baik, berubahlah kemudian tipikal masyarakat dan proses untuk beramal saleh ini Nabi tidak sekedar berteori, tapi Nabi langsung praktekkan dengan diri beliau, ditunjukkan pada umat menjadi tuntunan. Jadi bukan sekedar tontonan, tapi Nabi menuntun sehingga jadi tuntunan dalam hidup. Jangan tonton saya begini, tapi saya tuntun Anda untuk begini. Ketika saya kerjakan, Anda ikuti. Nah, semua yang ditontonkan oleh Nabi, sehingga bisa dituntun oleh umatnya, itu yang melekat pada semua aktivitas Nabi disebut dengan hadis namanya. Hadis, kan? Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw sifatin khuluqiyatin. Semua yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan beliau berupa informasi atau perbuatan beliau berupa contoh atau bahkan ketetapan beliau yang enggak disebutkan tapi beliau menetapkan. Suaranya enggak ada, melarang tidak, mencontohkan ngambil juga tidak, tapi itu ketetapan diperbolehkan. Seperti daging bab yang saat saya kisahkan, Khalid bin Walid menombak bab yang mirip-mirip dia waktu itu, tapi agak berbeda jenisnya, bukan dengan yang seperti sama sekarang. Ditombak, dihadirkan pada Nabi. Ketika sudah dimasak baik-baik, kemudian dihadirkan. Nabi tidak makan, tapi Khalid ingin memastikan apakah tidak makannya nanti ya haram hukumnya atau boleh, cuman Nabi tidak terbiasa memakan. Maka dicoba kemudian oleh Khalid, Nabi tidak melarang. Artinya apa? Itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Disebut dengan takrir namanya. Paham ya? Kenapa Nabi nggak makan? Karena bagi Nabi kalau ada kambing, kenapa makan daging bawang? Jelas ya? Kalau ada ayam, kenapa harus makan biawak? Dalam kondisi tertentu saja itu boleh dimakan. Tapi Khalid mesti mencoba itu karena Khalid aktivitasnya banyak di medan perang. Beliau orang lapangan, berinteraksi dengan pasukan, dengan musuh yang tidak setiap waktu mendapatkan kambing guling. Sedang perang begini, Khalid lapar, kambing guling. Masya Allah. Ya bagaimana perangnya? Ya kan? Nah, karena itulah kemudian saat-saat darurat mesti menemukan hewan-hewan spesifik. Tapi kalau nggak tahu hukum bagaimana bisa mencobanya? Makanya langsung dicoba di hadapan Nabi supaya dipastikan hukumnya. Begitu mau ngambil kata Nabi haram ya Khalid, tidak akan disentuh. Kalau halal Nabi biarkan. Cuma Nabi nggak makan supaya nanti orang nggak kerepotan kalau tidak terbiasa memakannya. Paham ya? Di begitu berperang, kambing nggak ada, nggak usah khawatir. Cari, terapkan hukum sekarang. Pasukan kita keluar. Ada denjakannya di angkatan lautnya. Ada Paskas jadi udaranya. Ada Kopassusnya pasukan mawar yang daratnya. Keluar, tempur. Gerilya. Prakarsai oleh Ahana Sution. Dibuat teorinya. Keluar kemudian. Di gerilya, hutan luar biasa. Sedang perang. Gimana mau cari kemudian makanan seperti antum sekarang? Mau ke KFC? Gak ada. Ya kan? Mau ini? Gak ada. Mau ini susah. Cari kemudian hewan-hewan spesifik seperti dicontohkan yang dulu. Oh ini sifatnya. Bob ini bukan cuma bobnya. Tapi sifatnya apa? Hewan darat yang tidak hidup di dua air. Berarti setiap ada hewan seperti sifatnya boleh saya makan. Ambil. Kalau tidak tahu hukum ini, bagaimana ini saat peperangan? Mau makan, Panglima bagaimana? Belum ada hukumnya. Tahan. Panglima bagaimana? Belum ada sunnahnya. Tahan. Lama-lama lapar. Kata musuh, gak usah tembak. Ntar mati sendiri. Ada hukum di situ. Nah, itu takdir. Sifat, karakter. Sifat itu disebutkan. Ya, jadi ketentuan dari Nabi, misal ciri-ciri fisik Nabi SAW, bukan sifat-sifat.
Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengumpulkan dalam kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya, komprehensivitas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bab pertama diterangkan bagaimana ciri-ciri sifat karakteristik fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya yang kata beliau tidak terlampau lurus, tidak terlampau ikal, ya, tidak keriting, tidak memanjang lebar, biasa-biasa saja. Tubuhnya yang tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Kulitnya yang tidak terlampau putih sangat ataupun hitam sangat, sedang-sedang. Ya, kemudian disebutkan bagaimana rambutnya, bagaimana jenggotnya dengan uban 20-nya dan sebagainya. Disebutkan. Nah, itu namanya sifatun khilqiyatun wa khuluqiyatun. Melekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua persoalan contoh ini aplikasi dari nilai-nilai. Ketika dipraktekkan jadi contoh terbaik, tuntunan. Karena Quran itu solusi terbaik, maka contoh Nabi pun menjadi contoh terbaik. Nah, tadi ingat baik-baik saya sebutkan ayatnya. Kalau Anda praktekkan ini dalam kehidupan kita, Anda tidak hanya sekedar bisa menyelesaikan masalah Anda, tapi Anda dalam saat bersamaan membawa pahala untuk menyelesaikan masalah Anda di akhirat nanti. Solusi untuk akhirat Anda. Bisa. Mohon maaf ya. Anda mau makan mengobati apa? Lapar. Makan itu obat lapar. Artinya ketika makan, lapar hilang. Gitu kan? Baik, sekarang Nabi mencontohkan bagaimana cara makan. Kan di Quran turun ayat. Waqulu washrabu. Quran surah 7 ayat 31. Waqulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, minum, jangan berlebihan. Caranya bagaimana? Ya, berlebihan bagi si Quran beda dengan yang lainnya. Bagi saya Ustaz, berlebihan itu kalau lewat 3 piring. Ya kan? Kalau si Fulan 1 piring cukup. Seperti apa gambarannya? Dan Nabi mendetilkan kemudian seperti apa gambaran makan yang baik itu. Bahkan dimulai dari bagaimana menyentuh makanannya. Sampai Imam Malik membuat langsung bab khusus sifat kehidupan Nabi SAW. Disebutkan sifat makannya. Dalam Al-Muwatta bagian sifat Nabi nomor hadis ke-32. Paling kanan sebelah bawah. Bagaimana ketika kedatangan Abu Sulma datang. Kemudian dengan anaknya. Disimpan makanan-makanan. Mengambil makanan yang jauh darinya. Maka Nabi mengajarkan. Ya ghulam idha qaddima ta'am. Khudh biyaminika ma yali. Duhai anakku sayang, kalau ada makanan dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Jadi kalau Anda ngambil makanan tangan kanan, teman Anda ngambil tangan kanan, Anda mengamalkan tuntunan dari Nabi, dia hanya ngambil saya dengan tangan kanan dia. Sama-sama kanan kan? Sama-sama kanan. Bedanya ketika Anda gunakan tangan kanan, mengikuti petunjuk Nabi, dasar ini, maka dituliskan pahala. Paham? Apa manfaat pahala ini? Bukan sekarang, nanti akhirat, saat Anda meninggal dunia. Begitu Anda wafat, ini nggak akan ikut. Tangan Anda cuma jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, mengatakan ini. Tapi ini nggak akan ikut ke akhirat. Makanan nggak ikut, makanan keluar lagi. Piring nggak ikut, alam kubur juga nggak ada. Tapi saat Anda pulang, nah ini yang Anda bawa. Kalau Anda nggak percaya, silakan meninggal aja duluan. Kita lihat, ada nggak faedahnya pelajaran kita malam ini? Ya, baik. Ini teman-teman sekalian. Ini gambarannya yang Anda bawa pulang. Nah, aspek kebaikan yang tidak hanya melahirkan kemudian solusi dunia, tapi ada nilai pahala ke depan itu disebut dengan hasanah namanya. Kebaikan yang melahirkan pahala. Hasanah. Hasanah. Jika Anda kemudian ikuti Nabi untuk mendapatkan hasanah ini, setiap keteladanan yang mendapatkan solusi terbaik, dan Anda punya nilai terbaik di situ, maka disebut uswah namanya. Apa namanya? Uswah. Uswah. Jadi ini Nabi memberikan tuntunan mengantarkan kepada hasanah, solusi lahir, Anda jadi orang terbaik di bidangnya, mau makan, minum, ambil tangan kanan. Maka Anda jadi contoh bagi yang lain. Solusi selesai, datang masalah datang, solusi datang, masalah hilang, Anda jadi contoh. Dapat pahala. Dapat pahalanya disebut dengan apa? Hasanah. Tuntunan terbaik disebut apa? Uswah. Turun Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah ke-33 ayat 21. Nah, kalau ini Anda biasakan jadi tuntunan hidup. Saya mau minum, ikuti Nabi. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat dengan sambillah, sebut nama Allah. Begitu mau diminum, bismillah. Ya, lengkap bismillahirrahmanirrahim. Singkat bismillah. Selesai, alhamdulillah. Minum lagi, bismillah. Selesai, alhamdulillah. 3 tegukan, minum lagi, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Allahu akbar. Demi Allah saya katakan, kalimat itu menghadirkan pahala. Anda jadi contoh. Maka nanti ada asar dari kalangan ulama, jika Anda menempuh minuman seperti itu, maka minuman itu akan menjaga Anda dari maksiat.
Setiap makanan yang disebut nama Allah dan ditutup dengan nama Allah, maka makanan itu akan jadi energi positif untuk ibadah Anda plus menjaga Anda dari berbuat maksiat. Akan dijaga oleh Allah. Jadi begitu masuk ke mata, itu masuk yang halal. Halal. Begitu masuk, mata akan support kepada yang baik-baik. Ya, begitu masuk ke tangan, tangan support yang baik-baik. Karena itu, jika Anda seseorang memakan yang haram, atau dia memakan tidak menggunakan nama Allah di dalamnya, maka makanan itu tidak akan menghadirkan energi positif pada kebaikan. Nanti yang jelek-jelek yang muncul, malas. Ya, kok ada orang makan sedikit tapi energi kebaikannya banyak. Anda makan banyak, energi kebaikannya sedikit. Dia sedikit tidur, Anda sedikit-sedikit tidur. Kan? Bisa. Dia sedikit makan, Anda sedikit-sedikit makan. Dia. Nah, jadi kenapa perbedaannya? Mungkin yang Anda makan kurang berkualitas dalam pandangan Allah. Jelas ya? Halo? Jelas? Ya? Nah, ini, kalau ini jadi Anda jadikan cara hidup, bisa. Saya mau jalan, bagaimana jalan Quran? Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong kalau berjalan. Apa contoh nabinya? Lihat di hadisnya. Begitu dipraktikkan jadi kebiasaan harian Anda, berubah dari hadis jadi sunnah. 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 Anda punya Al-Quran, Anda punya sunnah. Begitu Al-Quran dan sunnah kemudian diturunkan untuk memberikan solusi pada masyarakat jahiliyah yang tidak ada Google, yang nggak ada Facebook, yang tidak ada Instagram, yang kemajuannya tidak seperti sekarang. Tiba-tiba terangkat martabat mereka, sifat jeleknya hilang, duddu syarri, sifat khairnya muncul, nafa' itu muncul, membawa perkembangan dibawa ke setiap masa. Maka jadi solusilah Al-Quran, sunnah dalam kehidupan. Maka itulah yang kita coba tampilkan dalam taklim kita. Sampai hari ini kita berdiri di sini, duduk bersama-sama. Kenapa kita buat syiar Quran Sunnah Solution? Karena kita coba ingin tampilkan solusi terbaik dalam kehidupan. Maka kami bagi kepada fase-fase. Kalau Anda sadar dengan pelajaran kami, bukankah kami dorong untuk menghadirkan fase ini? Untuk apa kami buat ahli Al-Quran? Kita belajar menghafal sama-sama, kalau bukan untuk qiraah kita matangkan. Untuk apa kita bahas dalam setiap solusi pertanyaan dihadirkan? Dari Qurannya gini, hadisnya begini. Kalau untuk menunjukkan ini dari Quran, dari Sunnah. Dan ini tidak akan ada faedahnya kalau kita tidak memulai untuk mengaktualisasikan itu dalam kehidupan kita. Like and subscribe.